Halo semua, ketemu lagi pada sesi video mengenai pengantar bisnis dan manajemen. Ya, pada hari ini saya akan men-sharingkan konsep ataupun teori dalam pengantar bisnis dan manajemen yang juga kita perlu ketahui. Ini adalah sesi ke-6, ya, sesi ke-6 dari seri video kami. Pada topik hari ini kita akan membahas mengenai creating a flexible organization. Nah, jadi pada sesi-sesi yang sebelumnya, sesi 1 sampai 5, kita sudah menceritakan mengenai beberapa hal eksternal di dalam organisasi kita. Kemudian kita juga ada membahas mengenai beberapa konsep terkait dengan internal organisasi kita, ya. Pada pertemuan terakhir saya membagikan konsep mengenai manajemen. Apa itu manajemen, ya? Nah, di dalam konsep mengenai manajemen kita melihat ada satu hal yang kita singgung, ya, pada pertemuan yang lalu, yaitu kita mengelola sumber daya yang ada, ya. Dan beberapa sumber daya utama termasuk di dalamnya adalah human resource, ya, sumber daya manusia dan sumber daya informasi, dan juga beberapa sumber daya yang lainnya. Nah, satu hal yang paling mendasar dalam manajemen juga yaitu terkait dengan human resource. Maka kalau kita bicara human resource, kita akan melihat satu bentuk ataupun sekumpulan orang yang pada prinsipnya nanti akan membentuk suatu wadah atau suatu tempat atau satu organisasi. Nah, jadi kita akan bicara organisasi, ya. Kita akan mengenal hari ini beberapa istilah yang terkait dengan organisasi itu sendiri. Nah, apa itu organisasi? Tentu kita perlu memahami definisi mengenai organisasi itu sendiri, ya. Di dalam buku Pratt et al. Ada disebutkan organisasi adalah group of 2 or more people working together to achieve a common set of goals, ya. Jadi di dalam organisasi berarti sudah lebih dari satu orang. Nah, organisasi ini dibentuk oleh lebih dari satu orang, minimal 2 orang. Ya, jadi 2 orang ini atau lebih, ya, mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Ini yang disebut dengan organisasi. Nah, di dalam teori manajemen atau pembelajaran manajemen kalian nanti ke depan, ya, kalian akan sering mendengar istilah ini, organisasi. Dan mungkin waktu SMA atau SMK kalian juga sudah pernah, ya, ketemu dengan istilah-istilah seperti ini. Oke, ini adalah kita sekedar refresh, ya, mengenai konsep organisasi. Jadi organisasi adalah sekumpulan, ya, atau kumpulan dari 2 orang atau lebih, ya, orang, ya, yang bekerja bersama kemudian untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah contoh bagan, ya, gambar bagaimana bentuk organisasi pada umumnya, ya. Kita lihat ada hierarki dari atas, menengah sampai ke yang paling bawah. Kalau kita ingat dengan konsep level of management, maka hierarki ini juga menunjukkan posisi tersebut. Lanjutkan, ya. Kemudian kita ingin melihat bagaimana struktur dalam organisasi lebih spesifik, ya. Jadi ada istilahnya departmentalization. Departmentalization itu apa? The process of grouping jobs into manageable units. Jadi gini, organisasi kan mungkin akan berkembang sangat besar, ya. Sangat besar dan skalanya mungkin akan lebih besar dari dugaan kita. Bukan cuma sekedar di lokal, misalnya kalian memiliki organisasi di Batam, organisasi kalian itu mungkin akan berkembang sampai ke negara lain atau ke pulau lain dulu deh, ke kota lain, ya, akhirnya akan sampai ke negara lain. Nah, dalam hal ini tentu kita harus mengelola, ya, atau kita mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ataupun tanggung jawab maupun tugas dalam organisasi ini ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ini yang disebut dengan departmentalization, ya. Bagaimana proses mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam manageable unit, artinya kelompok kecil yang lebih mudah dikelola, gitu, ya. Nah, ada beberapa metode untuk pengelompokan ini atau departmentalization ini, ya. Yang pertama adalah metode by function. Jadi dalam proses pengelompokan ini kita mengelompokkan pekerjaan ataupun bagian dalam organisasi kita berdasarkan fungsi pekerjaannya. Contohnya ada bagian HRD, ada bagian accounting, ya. Jadi kita mengelompokkan orang-orang tertentu dalam departemen-departemen ini ke dalam departemen HRD, departemen accounting, seperti itu. Jelas, ya? Saya pikir contohnya lumayan simple. Kemudian by product.
kita juga bisa mengelompokkan pekerjaan maupun departemen dalam organisasi kita berdasarkan output produk yang dihasilkan. Ya, saya beri contoh mungkin di salah satunya adalah perusahaan Unilever. Ini perusahaan multinasional yang sangat besar, dan kalau kita tahu produk mereka sangat beragam. Jadi di Unilever itu sendiri ada pengelompokan tanggung jawab ataupun struktur organisasi berdasarkan produknya. Misalnya ini produk untuk perawatan diri. Nah, jadi produk perawatan diri sendiri. Kemudian produk food and beverage, makanan, ya. Kemudian produk untuk alat rumah tangga yang lainnya, kebersihan rumah tangga misalnya. Jadi ini produk yang berbeda, jelas ya. Kita lihat bahwa perawatan diri ya, mungkin untuk dari beberapa contoh yang lainnya. Ini saya bukan promosi loh ya. Ya, ini contoh. Nah, perawatan diri kalau kita lihat di gambar ini ya, ada Dove, itu kalian mungkin sudah sering menonton iklannya juga ya, sabun, sejenis sabun. Kemudian Unilever juga ada produk yang lainnya untuk kebersihan diri ya. Kemudian ada makanan, kita lihat sini ada teh Sariwangi, contohnya ya, ada gambar es krim itu, saya tidak terlalu hafal apa produknya. Dan produk yang lainnya adalah alat kebersihan rumah tangga. Jadi ini adalah contoh bagaimana Unilever mungkin membagi manajernya. Nanti ada manajer sabun misalnya, manajer sampo. Nah, itu mereka membagi departemennya berdasarkan produk yang mereka hasilkan. Dan banyak lagi contoh yang lainnya ya. Kalian bisa cari sendiri nanti. Kemudian departmentalization juga bisa dilakukan berdasarkan location. Kita tahu bahwa perusahaan multinasional tentu mereka beroperasi di banyak negara misalnya ya. Nah, saya beri contohnya Alibaba.com. Ya, perusahaan Alibaba ini sudah beroperasi di banyak negara ya. Mereka mencakup juga produk area yang sangat luas ya. Saya akan beri contoh, misalnya mereka ada perwakilan di Indonesia. Kemudian mereka juga ada perwakilan di Singapura. Maka di Singapura misalnya mereka tentu ada manajernya. Di Indonesia juga ada manajernya sendiri. Kemudian di Asia Tenggara atau cakupan area Asia misalnya juga ada manajernya. Nah, ini adalah contoh departmentalization by location ya. Jadi bagaimana kita membagi tanggung jawab pekerjaan berdasarkan area kerja, wilayah kerja ya, suatu daerah tertentu misalnya. Atau kalau kita cakupan nasional mungkin juga ada ya. Contohnya misalnya Telkomsel ya, perusahaan Telkomsel, ada manajer area Batam, manajer area Kepri ya, manajer area Jakarta. Nah, ini mereka struktur organisasi ini dibentuk berdasarkan wilayah kerja mereka. Saya pikir ini contohnya cukup jelas ya. Nah, kemudian contoh yang lain dalam departmentalization adalah berdasarkan customer yang dilayani. Ya. Nah, ini contoh paling sederhana misalnya pakaian ya. Kalau kalian pergi ke supermarket ataupun pusat perbelanjaan pakaian gitu ya, biasanya kita akan melihat pengelompokan tempat-tempat pemajangan pakaian. Nah, di situ ada kelompok bagian wanita, kelompok pakaian anak-anak, kelompok pakaian pria dewasa, pria anak-anak gitu ya. Nah, ini tentu setiap customer yang dilayani dia akan memiliki manajernya sendiri. Nah, harusnya customer yang melayani konsumen, manajer yang melayani konsumen anak-anak ya, tentu mereka memiliki lebih banyak pemahaman tentang selera anak-anak misalnya. Seorang manajer yang melayani customer wanita, mereka akan lebih memahami bagaimana selera seorang wanita dalam berpakaian. Ini contoh bagaimana departmentalization dibagikan atau dikelompokkan berdasarkan konsumen yang dilayani. Saya pikir cukup jelas contohnya ya. Dan yang terakhir ada juga departmentalization yang model yang mungkin yang terkini ya, terbaru, ini mengikuti zaman. Akhirnya ada yang namanya combination. Jadi mereka mau tidak mau, mungkin saking besarnya organisasi mereka membentuk pola departmentalization-nya akhirnya harus kombinasi. Mereka tidak bisa lagi hanya sekadar berdasarkan customer atau berdasarkan location saja, karena produk mereka juga beragam ternyata ya. Kemudian fungsi pekerjaan dalam organisasi juga sangat banyak ya, akhirnya kebanyakan organisasi memang akan menggunakan combination, pola combination ini ya. Saya pikir ini juga contohnya cukup jelas. Kalian bisa lihat contoh-contoh lainnya lagi. Oke, nah, kita lanjutkan sekarang yang disebut dengan span of management. Nah, ini adalah satu konsep ya di dalam organisasi, bagaimana alur pelaporan ataupun alur kerja ya di dalam organisasi dikelola. The number of workers who report directly to one manager. Jadi ini bicara
bagaimana struktur organisasi kita ya. Saya lebih contoh langsung saja. Jadi ada dua macam konsep span of management yang umumnya digunakan, yaitu wide span dan wide span dan narrow span ya. Jadi kita lihat di sini ada dua kelompok besar ya. Wide span ini, kalau di sini kita lihat jelas gambarnya, dia akan membentuk pola yang lebih lebar ya. Kemudian narrow span ini kita lihat polanya, dia akan membentuk pola yang lebih memanjang ya, vertikal. Kalau wide span ini lebih ke horizontal. Dari sini kita bisa melihat dua pola ini yang berbeda, yaitu di mana pola manajemen span of management yang wide ini, dia akan terlihat bahwa seorang manajer dengan level yang lebih tinggi, dia akan mengelola ya tingkat di bawah ini personalnya jauh lebih banyak ya, tapi tidak terlalu jauh ke bawah atau terlalu tinggi ke atas. Dia akan lebih melebar ya. Nah, ini karakternya juga ada ya, karakternya juga ada. Biasanya yang kalau pola seperti ini ya, masalah-masalah yang mungkin muncul dalam organisasi itu relatif lebih terkontrol, karena kita tidak membentuk struktur organisasi yang terlalu tinggi ya, sehingga yang manajemen level atas, top manajemen, dia bisa langsung melihat ke lower manajemennya secara langsung, tidak terlalu jauh area kerjanya ya. Nah, itu yang wide span. Beda dengan yang narrow span. Narrow span ini pola organisasinya lebih vertikal, tersusun vertikal ya, sehingga ada jarak antara kepemimpinan yang lebih paling atas dengan lower manajemen yang paling bawah ya. Dan tentu karakternya agak berbeda adalah masalah relatif muncul lebih banyak karena adanya komunikasi yang lebih jauh antara atas dan bawah. Sementara organisasi ini kan terdiri dari beberapa tingkat, itu sangat mungkin terjadi miscommunication misalnya ya. Kemudian level interaksinya juga jauh, mempunyai range yang lebih jauh dari atas sampai ke bawah. Nah, tapi tentunya ada kelebihannya juga ya. Ada kelebihannya juga di mana pekerjaan bisa lebih fokus, biasanya lebih fokus, dan seorang manajer atas dia tidak perlu terlalu banyak mengontrol jenis pekerjaan. Biasanya seperti itu. Dia cukup mengontrol satu atau dua orang yang untuk dikelola oleh seorang top manajemen. Ya, ini karakter yang berbeda. Tentu masing-masing organisasi akan memilih berdasarkan selera mereka masing-masing ya. Oke. Nah, kita sekarang akan masuk ke organizational structure. Ini sebenarnya ini masih turunan dari span of management tadi ya. Span of management tadi kita bicara lebih general ya, bagaimana organisasi dibentuk ya. Nah, kemudian kita turunkan ke dalam organizational structure, yaitu bagaimana struktur organisasi berkembang. Dari dulu sampai sekarang ini mulai berkembang menjadi dua pola yang cukup dominan, saya pikir ya. Dua pola ini masih banyak digunakan oleh organisasi-organisasi yang ada. Kita lihat yang pertama, line and staff structure ya. Line and staff structure ini kita lihat dari gambarnya jelas bahwa struktur organisasi ini sangat jelas. Ada level manajemen, top manajemen sampai ke lower manajemen, middle management di tengahnya. Ini strukturnya sangat jelas. Dan line and staff structure ini bisa dibilang adalah pola organisasi yang lebih lampau ya, lebih lampau. Dan kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu yang berkembang saat ini cukup pesat, yaitu the network structure. Network structure ini contoh realnya kalau kalian mau tahu adalah outsourcing. Outsourcing itu pernah dengar ya? Saya harap kalian pernah dengar. Kalau belum, saya jelaskan sekilas. Outsourcing itu adalah bagaimana sebuah organisasi ya mengambil sumber daya dari luar atau organisasi lain untuk bekerja sama menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu definisi singkatnya, saya pikir seperti itu. Jadi network structure sekarang berkembang cukup pesat. Banyak keuntungan yang bisa didapat dari network structure ini. Contohnya adalah sumber daya yang kita miliki. Kita tidak harus memiliki fixed asset yang terlalu banyak. Itu salah satunya ya, misalnya alat-alat berat. Ya, kita tidak perlu punya alat berat, kita tinggal sewa perusahaan yang memiliki alat berat untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, jadi network structure sekarang berkembang cukup pesat, dan kalau saya bilang ini adalah peluang besar untuk kita ingin memulai usaha ya. Saat kita punya ide untuk bekerja dalam bidang jasa, maka kita bisa menyediakan jasa-jasa pekerjaan untuk membantu perusahaan-perusahaan besar dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ya, ini pola network structure yang sekarang cukup berkembang ya. Nah, ini yang kita cukup perlu ketahui ya. Kalian bisa lihat contoh-contoh lainnya juga nanti. Oke, nah
konsep yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah corporate culture. Di dalam teori manajemen maupun organisasi ya, khususnya organisasi, corporate culture ini tidak akan pernah kita lepaskan. Kita bicara budaya, karena kita bicara dengan manusia ya. Kalau organisasi kita bekerja dengan manusia, maka manusia ini tidak akan pernah lepas dari budaya ya. Dalam hal ini saya tidak akan spesifik bicara budaya etnik atau budaya tertentu, tapi kita bicara corporate culture ini adalah definisinya menurut Pratt et al. Dan generally defined as the inner rites ya, inner rites, rituals, heroes ya, inner rites sebacanya ya, inner rites, kemudian ritual ya, heroes, and values of a firms. Jadi di dalam corporate culture ini kita bicara beberapa hal ya. Kalau definisi sederhananya ya budaya gitu ya. Di dalamnya ada ritual tertentu ya, keyakinan internal organisasi ya. Kita bicara keyakinan internal organisasi mengenai budaya-budaya tertentu. Kemudian ada juga kadang menyentuh ke nilai-nilai perjuangan tertentu ya. Kemudian nilai-nilai yang mereka yakini. Corporate culture ini biasanya selalu ditanamkan di dalam organisasi dalam operasional sehari-hari. Ya, kalian nanti akan ada mata kuliah tertentu yang membahas ini. Kita sebut dengan organizational culture ya, lebih spesifik. Itu kalian akan dapatkan di semester atas mengenai mata kuliah ini. Semoga cukup jelas, ini pengantar saja ya. Corporate culture ini apa ya? Artinya budaya yang dianut oleh sebuah organisasi tertentu dalam operasional dia sehari-hari. Keyakinan juga dia anut di dalam operasional dia sehari-hari. Oke. Nah, an organization culture has a powerful influence on how employees think and act. Jadi jelas bahwa budaya organisasi memiliki dampak maupun pengaruh yang sangat kuat dalam operasional sehari-hari, dalam pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri. Oke. Nah, baik, kita simpulkan ya. Jadi hari ini ada beberapa poin yang sudah kita bahas, mulai dari apa itu organisasi ya, departmentalization, kemudian the span of management, pola struktur organisasi tadi, organizational structure, kemudian kita menyinggung sedikit mengenai corporate culture. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sharingkan pada topik ke-6 ini ya. Semoga memberikan gambaran untuk kita semua bagaimana konsep organisasi secara dasarnya ya. Nah, untuk case kalian nanti akan lihat langsung di websitenya Manager Legends. Kalian akan lihat di bawah videonya ya. Ada case yang akan saya tuliskan di sana. Kalian nantikan saja. Oke, terima kasih semuanya.